Saya sudah beli PBN, saya sudah beli backlink, saya sudah melakukan link building, saya sudah melakukan apapun yang sudah Mas Didi ajarkan. Tapi kenapa ketika keyword saya targetkan ini tidak muncul-muncul? Gitu dicek ternyata on page-nya bermasalah. Kalau on page-nya bermasalah, mau backlink sekuat apapun pasti bermasalah. Maka on page-nya benerin dulu. On page ini kayak niat teman-teman sekalian. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya, ya. Kalau dalam SEO itu segala sesuatu tergantung on page ya, kalau saya bilang seperti itu. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi apa saja sih kesalahan fatal dalam bermain SEO itu sendiri. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu banyak manfaatnya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, saya tulis saja di sini ya, kesalahan fatal ya bermain SEO itu apa saja sebenarnya. Ya karena banyak sekali orang yang sudah merasa sudah bermain SEO sekuat tenaga gitu kan, bahkan sudah mengeluarkan biaya yang besar tapi ternyata tidak berefek ya dalam websitenya. Ini kesalahannya di mana Mas Didi? Ya, nah pertama teman-teman sekalian ya, teman-teman itu tidak melihat ya reputasi web masing-masing. Ya, ini penting teman-teman sekalian. Sebelum teman-teman bermain SEO, lihat dulu dong reputasi webnya sudah bagus belum. Reputasi webnya mulai dari mana? Trafficnya sudah stabil belum? Sudah stabil belum, gitu kan? Lihatnya sudah stabil belum di mana? Di Google Webmaster Tools atau di Google Analytics. Teman-teman bisa lihat di sana. Kalau trafficnya aja belum stabil, hari ini aja belum ada traffic, ya reputasi website teman-teman sekalian mesti dipertanyakan. Itu traffic. Kita lihat di situ. Makanya ya, untuk mendapatkan reputasi website yang baik itu seperti apa? Ya teman-teman buat aja kata kunci yang ringan-ringan dulu. Biar supaya apa? Biar supaya masuk di halaman 1. Minimal semua konten yang teman-teman bangun masuk di halaman 1 dengan kata kunci yang belum berat-berat dulu. Sehingga apa? Mulailah kita sudah dapat ya ranking di sana, dapat traffic di sana. Sekarang gini deh, kalau saya disuruh milih, saya akan lebih memilih kolam yang kecil tapi banyak ikannya, tapi cuman saya yang di sana. Atau saya akan memilih misalnya samudra ya, di Samudra Hindia di sana saya memancing di sana ya, berat sekali, tantangannya berat sekali, belum lagi biaya dan lain sebagainya. Maka teman-teman lihat dulu reputasi website teman-teman sekalian. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah banyak yang tidak riset ya, tidak riset keyword ya di website masing-masing ya, website masing-masing. Jadi banyak sekali orang yang tidak riset dulu sebelum dia membuat sebuah target di dalam SEO-nya. Ya, misalnya ya dia punya asumsi sendiri, ini nggak boleh, riset asumsi itu nggak boleh. Kalau saya teman-teman, saya bagi menjadi dua, ada yang disebut dengan riset online, ya, ada yang disebut dengan riset offline. Ya ini walaupun terjadi perbedaan pendapat antara offline ya, tapi saya selalu menggunakan riset online dan offline. Riset online itu seperti apa? Riset online seperti misalnya saya cari di Google, kemudian saya cari di situ suggest gitu kan. Itu disebut riset online. Sebagaimana yang sering saya katakan kepada teman-teman sekalian, kalau muncul suggest di Google itu berarti ada kebutuhan pasar. Kalau muncul kebutuhan pasar berarti ada yang mencari. Ya, maka cari yang ada suggest ya. Kalau ada suggest saya hajar tuh semua. Saya bilang seperti itu. Itu yang pertama, riset online. Yang kedua, teman-teman bisa cek dalam Uber Suggest, teman-teman bisa lihat volumenya. KW Vendor, teman-teman lihat persaingan volumenya dan lain sebagainya. Ya, di situ per bulan akan kelihatan semua di sana. Ya, teman-teman bisa lakukan dengan Uber Suggest, bisa lakukan dengan KW Vendor, bisa lakukan dengan keyword everywhere. Ya, kemudian keyword revealer. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Ya, itu riset online. Emang ada riset offline masih Didik? Ada. Ini hanya saya yang gunakan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lakukan itu silakan. Ya ini terjadi perbedaan pendapat saja. Ya contoh offline seperti apa? Semua orang yang datang ke rumah saya, semua orang yang beli produk saya, semua orang yang pernah mengundang saya ataupun untuk perusahaan atau corporate dan lain sebagainya, selalu saya tanya. Ya dulu tuh saya tanya itu. Waktu saya sepanggung sama Bu Risma, Wali Kota Surabaya, saya tanya, ya siapa yang undang saya Mbak? Oh saya Mas Didi. Kenapa Mbak mengundang saya? Oh kami mencari pembicara ekonomi. Dia bilang seperti itu. Maka ketika orang ngetik pembicara ekonomi keluar nama saya, akhirnya saya tahu, oh ternyata mereka mengetik pembicara ekonomi. Ya sebelum corona juga ya, saya waktu itu diundang satu sama Pak Lurah pada saat itu di daerah
Kulon Progo gitu kan. Nah saya tanya di sana dong, ya panitianya saya iseng-iseng aja. Ternyata mereka ngetiknya di luar prediksi saya kan seperti itu. Oh ya Mas Didi, kami ngetiknya itu Coach Digital Marketing Kulon Progo. Lihat ya, coach. Sejak kapan saya jadi coach gitu kan? Tapi karena orang-orang tersebut emang mengetik apa yang ada di kepalanya, itu yang saya jadikan sebagai riset offline. Ya. Bahkan kemarin ada yang mengatakan seperti ini, ya ada yang mengetik macam-macam ya. Kayak pancake durian saya tuh ngetik-ngetik, saya dapat orderan dari Balikpapan, dari Maroke. Mereka ngetiknya juga macam-macam. Mereka nyari produsen pancake durian yang ada di Balikpapan. Yang ada loh, nggak ada istilah yang ada. Tapi mereka ngetik, iya. Sehingga apa? Siapa yang relevan dialah pemenangnya, kan seperti itu polanya. Kalau teman-teman pernah tonton video saya sebelumnya, ya maka teman-teman riset aja kedua ini, riset online, riset offline, lakukan. Karena kalau kita tidak riset, maka terjadilah kesalahan fatal bermain SEO. Tidak riset, ya mengada-ngada, bid'ah, ya mengada-ngada dalam hal kata kunci tidak boleh juga. Tapi kalau emang itu ada datanya secara offline, ada datanya secara online, silahkan mainkan semua di sana. Ya, itu yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah website baru, ya. Website baru udah dihajar backlink, ya, PBN besar-besaran. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian. Banyak sekali pemain pemula gitu kan. Kemudian uangnya banyak, websitenya baru aja belik. Ya, belum ada seminggu umurnya, langsung pesan PBN besar-besaran, bang, hajar-hajaran. Akhirnya apa? Websitenya hilang, udah susah. Ya, websitenya hilang susah. Akhirnya apa? Saya bilang kamu telah melakukan kesalahan fatal bermain SEO. Terus kalau website baru apa yang dilakukan Mas Didi? Cari muka dulu di hadapan Google. Saya bilang kalau website baru. Ngapain itu? Update artikel, pelan-pelan, santai. Bangun reputasi dulu di mata Google. Cari ranking-ranking yang keyword-keyword yang masih santai dulu. Itu website baru tuh tugasnya. Kalau sudah mulai berkembang, mulai bagus trafficnya, mulai keren, barulah mulai dihajar backlink PBN, silakan gitu kan. Tapi tetap ada rumus ya teman-teman sekalian, tidak boleh sembarangan. Ya, yang keempat adalah ya harus paham ya on page. Ya, kenapa? Karena banyak sekali pemain SEO pemula tidak paham masalah on page, sehingga kalau on page-nya bermasalah maka dia terjadi kesalahan fatal dalam bermain SEO. Ya, teman-teman yang belum nonton on page saya silahkan ditonton dulu video on page saya, pembahasan on page ya, itu dari dasar teman-teman bisa tonton nanti. Ya, on page itu mulai dari apa? Mulai dari judul, URL, deskripsi, meta tagline, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mainkan semua di sana. Gitu kan? Kalau on page-nya bermasalah semuanya. Ya, ada yang bingung seperti ini, Mas. Saya sudah beli PBN, saya sudah beli backlink, saya sudah melakukan link building, saya sudah melakukan apapun yang sudah Mas Didi ajarkan. Tapi kenapa ketika keyword saya targetkan ini tidak muncul-muncul? Gitu, dicek ternyata on page-nya bermasalah. Kalau on page-nya bermasalah, mau backlink sekuat apapun pasti bermasalah. Maka on page-nya benerin dulu. On page ini kayak niat teman-teman sekalian. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya, ya. Kalau dalam SEO itu segala sesuatu tergantung on page ya, kalau saya bilang seperti itu. Ya, maka on page-nya bermasalah semua. Ya. Oke, kemudian yang kelima adalah ya pahami lagi link building ya. Pahami lagi masalah link building. Ya. Nah, kalau teman-teman yang tidak paham masalah link building, apa sih link building itu, membangun backlink itu sebaiknya seperti apa? Apakah kita harus langsung beli backlink? Apakah kita harus langsung beli PBN dan lain sebagainya? Nah, ini link building ini penting sekali teman-teman pelajari. Ya, sebaik-baik backlink itu apa? Backlink yang dapat sumber backlink dari authority yang jauh lebih besar. Contoh seperti ini teman-teman sekalian. Anggaplah saya ini adalah website ya. Saya kemarin ya satu panggung sama Bu Risma, Wali Kota Surabaya. Bu Risma ngomong seperti ini sama masyarakat atau penonton pada saat itu. Kalau teman-teman yang mau belajar digital marketing, belajarlah sama Mas Didik. Beliau ngomong seperti itu, kira-kira nama saya naik atau tidak? Naik. Kenapa? Karena yang ngomong beliau. Ya, kenapa kalau yang ngomong beliau nama saya naik? Karena authority beliau itu lebih besar daripada saya. Jauh lebih besar. Apalagi kalau yang ngomong adalah seorang presiden, seorang orang-orang penting, gubernur dan lain sebagainya. Ya. Nah, sama halnya ketika website saya dapat sumber backlink dari authority yang lebih besar. Contoh misalnya Wikipedia. Wikipedia ngasih link ke saya, naik website saya. Kenapa? Karena saya mendapatkan sumber backlink yang jauh lebih besar. Nah, itu harus dipahami mindset-mindset seperti ini, link building dan sebagainya. Biar apa? Biar teman-teman tidak salah fatal dalam hal bermain SEO.
Oke, teman-teman sekalian, saya rasa ini dulu. Nanti akan kita bahas lagi di video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.